Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas pertanyaan dari salah satu anggota grup VVIP ya. Ini dia salah satu anggota kita ya. Kemudian di sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Maaf Pak, mau tanya, sekarang tidak bisa dipakai uraian kegiatan bidan ahli muda kalau kita bidan ahli pertama, karena saya lihat ini di N24 di ruang kontrol tidak ada persennya dan nilainya kalau kita pilih kegiatan bidan ahli muda. Oke, jadi inti pertanyaannya adalah tidak kepengen memilih kegiatan ahli muda. Oke. Jadi untuk di N24 ya, cara mainnya tidak seperti itu dan cara pakainya tidak seperti itu ya. Tidak seperti yang dimaksud ataupun kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang itu ya tidak mengenal jenjang ya. Jadi butir kegiatan itu tidak mengenal jenjang. Apakah dia di jenjang ahli pertama, ahli muda atau ahli madya atau ahli utama. Jadi kita tidak dalam aplikasi itu tidak membatasi ruang lingkup kerjanya ya, karena kalau kita membatasi itu seperti itu berarti kita membatasi karirnya juga. Oke, nah sebelum ke sana coba teman-teman bisa simak dulu video berikut ini ya. Tidak mengganggu karir seorang PNS untuk berubah. Contoh misalnya Pak Alex ini, kalau misalnya ada seorang dokter sampai saat ini yang utama pun tidak boleh dia berada di puskesmas. Padahal itu karena apa? Karena butir-butir kegiatannya tidak ada. Seorang dokter utama itu di puskesmas. Tapi kalau kita kembali kepada ekspektasi pimpinan, memungkinkan posisi jabatan fungsional itu ada di mana saja. Sepanjang memang yang akan dilakukan di depan nanti adalah merupakan keinginan atau ekspektasi dari atasan. Oke, dari video tadi kita bisa simak ya. Jadi di situ tidak ada lagi pembatasan ya, pembatasan karir. Nah, jadi kalau tidak ada pembatasan karir berarti secara butir kegiatan juga tidak ada batasan ya. Karena kalau kita batasi butir kegiatan berarti kita membatasi karir kita ya. Jadi begitu juga di N24 ya. Makanya di N24 sini ya, ini bidan ahli. Kemudian kita beralih ke ruang kontrol. Di sini tidak kelihatan ya apakah dia di jenjang ahli, apakah dia di jenjang ahli pertama, muda, madya dan utama ya. Jadi kita tidak membatasi seperti itu ya, seperti dengan instruksi yang ada di video tadi. Kemudian juga kalau teman-teman di sini saya punya PowerPoint ya, teman-teman bisa simak. Di dalam Permenpan 6 tahun 2022 di pasal 3 ya, di sini bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 ya. Jadi pasal 3 ini menjelaskan tentang pasal 2 bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu berorientasi pada pengembangan karir, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, kemudian perjanjian kinerja organisasinya. Jadi di sini saya ingin titik beratkan bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi bukan berdasarkan butir kegiatan. Jadi butir kegiatan itu hanya sekadar sebagai rencana aksi kita ya, bukan RHK-nya ya. Jadi jangan jangan terpaku di butir kegiatan, karena butir kegiatan itu hanya sebagai rencana aksi saja ya, bukan sebagai RHK ya. Karena kalau kita batasi butir kegiatan maka kita otomatis membatasi karir kita ya. Jadi ini sudah aplikasinya itu udah sesuai di pasal 3 di Permenpan 6-nya ya. Kemudian selanjutnya bahwa di sini ya, lagi-lagi penyusunan dan penetapan SKP saya sudah tandai di sini bahwa ini di sini lagi-lagi bahwa penetapan dan klarifikasi ekspektasi itu penyusunannya ya sejak penyusunannya dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja unit kerja. Jadi seperti itu ya. Jadi pengelolaan kinerja pegawai itu berdasarkan berdasarkan perjanjian kinerja ya. Oke, nanti yang lain-lain saya tidak jelaskan ya. Oke, kemudian selanjutnya ini lagi-lagi di pasal 8 juga menjelaskan hal yang sama bahwa penetapan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan ya dalam di SKP itu lagi-lagi selalu pada perjanjian unit kerja ya. Jadi perjanjian kinerja unit kinerja itu tentunya selalu mengerucut pada capaian organisasi ya. Nah, jadi perjanjian kinerja unit kinerja berarti
itu ranahnya capaian unit organisasi ya. Jadi selalu SKP kita harus mengintervensi capaian unit organisasi. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi tidak fokus pada butir kegiatan, karena butir kegiatan itu hanya dijadikan sebagai aksi dalam mencapai RHK-nya, dan RHK itu sendiri dalam N24 itu sudah terpola ya, terpola seperti ini. Jadi setiap kali memilih butir kegiatan seperti ini, otomatis RHK-nya mengelompokkan butir-butir kegiatan tadi itu. Dan tenang saja, RHK-nya ini bahasanya universal, general ya. Jadi tentunya tidak akan juga terpaku atau stagnan bahwa ini RHK atasan itu tidak bisa dilakukan oleh dengan RHK model seperti ini, tidak. Jadi ini RHK-nya sifatnya general, tidak terpaku, tidak rigid ya, karena yang sifatnya rigid itu juga sudah ditinggalkan oleh SKP ya, SKP Permenpan. Yang rigid itu yang seperti ini, yang disebut rigid ya, yang ini butir aksi ini ya, inilah yang rigid dan inilah yang dia tinggalkan. Jadi di dalam N24 itu lagi-lagi jadi butir kegiatan itu kita jadikan sebagai rencana aksi saja ya, tidak dijadikan sebagai RHK. Dan yang kedua bahwa butir aksi itu jangan dibatasi ya, karena kalau kita batasi itu juga akan membatasi karir kita juga nantinya ya. Oke, itu saja penjelasannya. Akhirul kalam dan wal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.